Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar Anda nggak ketinggalan kalau kami memberikan update terbaru dari BSBS ID. Dan juga jangan lupa kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebagai ajang berbagi kebaikan juga untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa berikan komentar agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda setiap update terbaru dalam perkembangan di dunia pasar modal. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 17 Maret 2021. Dalam market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa IHSG 51% akan berada di dalam teritori merah. Dan ternyata kalau kita lihat memang di seluruh regional Asia, IHSG menjadi indeks dengan penurunan terdalam, di mana IHSG sebenarnya sempat dibuka di zona hijau, dibuka di 6.318,069, lalu sempat naik ke titik tertingginya di 6.321,337. Dan ternyata setelah itu langsung turun sampai ke titik terendahnya di 6.268,839, dan akhirnya ditutup di 6.277,229 atau melemah 32,470 poin atau 0,51%. Jumlah transaksi yang terjadi hari ini kembali sangat kecil, hanya 10,225 triliun. Sedangkan tercatat 194 saham menguat dan 266 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG turun menjadi 7.390,619 triliun rupiah. Dan ini sekaligus menjadikan pelemahan di hari ketiga berturut-turut dari awal minggu ini untuk IHSG, di mana tanggal 5 menurun 0,53%, kemudian menurun lagi di tanggal 16 sebesar 0,23%, dan menurun lagi akhirnya hari ini 0,51%. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing sudah kembali melakukan net foreign buy setelah 2 hari berturut-turut melakukan net foreign sell. Investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 211,46 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 sendiri sebenarnya melemah lebih tipis daripada IHSG, hanya melemah 0,37% atau 3,485 poin ke 939,628. Dan kalau kita lihat dari kurs rupiah saat ini, kurs rupiah saat ini berada di 14.418 rupiah per 1 US dollar, atau rupiah menguat 14 poin atau 0,1%. Kemudian kalau kita lihat harga emas di pasar spot dunia saat ini menguat 3,25 poin atau 0,19% ke 1.734,65, atau kalau dirupiahkan 804.152 rupiah. Dan emas ini cukup lumayan kebangkitannya dari titik terendahnya di 1673, sekarang sudah di 1734. Lalu kalau kita berpindah ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka saham-saham yang dibeli oleh investor asing dipimpin oleh ANTM atau Aneka Tambang. Net foreign buy 69 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 1,32% ke 2.300. Tapi kalau kita perhatikan total transaksi di Aneka Tambang ini menurun sangat tajam, di mana di masa tertinggi transaksinya ANTM bisa mencatatkan 4-5 triliun rupiah transaksi per hari. Hari ini transaksi ANTM hanya 338,3 miliar rupiah.
Jadi penurunan yang sangat drastis untuk transaksi ANTM. Kemudian di posisi kedua ada TINS atau PT Timah Tbk. Net foreign buy 60,4 miliar, sahamnya naik 3,11% atau 55 poin ke 1825, sekaligus menjadi yang paling banyak dibeli oleh investor asing, mengalami kenaikan tertinggi. Kemudian BBKP mengalami kenaikan 10 poin atau 1,9% ke 535, net foreign buy 46,5 miliar. Disusul berikutnya adalah TLKM atau Telkom Indonesia Persero. Sahamnya dibeli oleh investor asing 46,2 miliar. Sahamnya naik 30 poin atau 0,89% ke 3.390. Dan yang terakhir ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk. Sahamnya turun 30 poin atau 2,6% ke 1.125 dengan net foreign buy 40,6 miliar, menjadi satu-satunya saham yang dibeli oleh investor asing yang mengalami penurunan harga. Sebaliknya, di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, juaranya adalah BBCA atau Bank Sentral Asia, net foreign sale 99,3 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 0,23% ke 33.050. Di posisi kedua ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, net foreign sale 58,1 miliar, sahamnya turun 1,06% atau 50 poin ke 4.670. Di posisi ketiga ada Inco atau Vale Indonesia, net foreign sale 42 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 1,1% ke 4.510. Di posisi keempat ada ASII, net foreign sale 34,9 miliar, sahamnya menjadi satu-satunya kembali yang berada di dalam zona hijau di daftar saham yang di net foreign sale, naik 25 poin atau 0,45% ke 5.575. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa ASI ini dijual terus oleh investor asing, tapi ketika dijual investor asing dia seringkali menghijau. Dan memang hari ini dia menjadi satu-satunya yang hijau kembali. Sedangkan yang berikutnya adalah BBNI, net foreign sale 14,6 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 2,01% ke 6.100. Lalu kalau kita lihat indeks regional Asia, maka indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah tipis 0,02% atau 6,76 poin ke 29.914,330. Hang Seng Indeks Hong Kong Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,02% atau 6,43 poin ke 29.034,119. Shanghai Composite Index melemah 0,03% atau 1,18 poin ke 3.445,550. Sedangkan Straits Times Index Singapura menguat 0,25% atau 7,85 poin ke 3.113,360. Posisi DXY atau dolar indeks saat ini kembali menguat 0,09% atau 0,082 poin ke 91,947. Lalu kalau kita melihat Dow Jones Index Future melemah tipis 0,06% atau 19 poin ke 32.816, dan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah tipis 0,05% atau 7,96 poin ke 14.549,620. Sedangkan FTSE 100 Indeks London juga tampak melemah 0,42% atau 28,72 poin ke 6.774,890. Dari apa yang kita lihat, market Eropa dan market Amerika yang sudah dibuka, maka kita bisa menyimpulkan bahwa baik market Amerika maupun market Eropa sedang menunggu saat-saat pengumuman suku bunga oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika. Begitu juga dengan komentar-komentar dari The Fed mengenai arah kebijakan fiskal dan moneter Amerika dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Dan kami memprediksi bahwa apabila sejalan dengan keadaan market Amerika dan market Eropa saat ini, dan juga Fed tidak bisa membendung arah laju penguatan inflasi di Amerika, maka dapat dipastikan besok market regional Asia akan kembali terganggu menjadi merah. Dan itu tentu saja akan menekan IHSG
ke zona merah. Jadi satu-satunya faktor yang menjadi supporting untuk IHSG adalah bahwa IHSG sudah mengalami pelemahan 3 hari berturut-turut. Sisanya memang kurang menguntungkan, jadi kami memprediksi IHSG besok berada di dalam zona merah sebesar 51%. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan hari ini, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami Best Biz ID. Sampai jumpa.